jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita dapat bersama-sama di dalam kebaktian pemahaman Alkitab, meskipun masih secara online. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat firman-Mu melalui KPA hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya, Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akan sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu ayat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya berikan tema hidup bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, kita mengenal yang namanya Henok di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian diceritakan. Di dalam Alkitab, Henok adalah orang pertama yang tidak mengalami kematian, melainkan diangkat oleh Tuhan sewaktu dia masih hidup di dunia. Hal yang sama juga dialami oleh Nabi Elia yang diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup. Hanya dua orang ini yang tercatat di dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami kematian. Apa yang dilakukan Henok sehingga Tuhan begitu mengasihinya dan mengangkatnya ke surga? Alkitab menuliskan di dalam Kejadian 5 ayat 22-24 dan demikian, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, dari teks tersebut hal yang dapat kita pahami adalah bahwa Henok sangatlah saleh dan berkenan di mata Tuhan. Usia Henok di bumi hanya mencapai 365 tahun. Sangat singkat dibandingkan usia ayah dan kakek-kakek buyutnya yang melebihi 900 tahun. Bahkan usia Metusalah, anak dari Henok, merupakan usia manusia yang terlama yang pernah tercatat di dalam sejarah dunia, yaitu mencapai 969. Setelah Henok berusia 365, Tuhan pun mengangkatnya. Di tengah-tengah dunia yang sudah mulai tercemar oleh dosa, orang-orang yang semakin menjauh dari Tuhan, tapi Henok tetap hidup bergaul dengan Tuhan, dan kehidupannya menjadi contoh yang baik bagi semua orang di sekitarnya. Pastilah Henok sangat dekat dengan Tuhan dan sangat mengasihi Dia. Kita dapat yakin dengan pasti bahwa Tuhan juga sangat mengasihi Henok. Namun kita tidak akan pernah bisa memahami alasan Tuhan mengangkat Henok dari bumi ini. Yang kita tahu adalah bahwa kehidupannya sangat berkenan di mata Tuhan. Kehidupan di masa itu tentunya bukan kehidupan seperti masa sekarang. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Pengaruh-pengaruh dari dunia yang tidak mengenal Tuhan pun waktu itu juga sangat luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di dalam Kejadian di pasal yang ke-6 dan selanjutnya, bahwa Tuhan sangat sedih karena melihat kehidupan manusia itu penuh dengan dosa. Nah, di masa Henok pun juga demikian, banyak orang-orang yang hidup tidak bergaul dengan Allah. Tetapi Henok menunjukkan kehidupannya kepada Tuhan dengan sangat baik. Dia bergaul erat, dia bergaul dengan sangat karib dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat Henok. Henok tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Nah, saudaraku, dari kisah itu kita bisa belajar. Hendaklah kehidupan kita juga dapat menjadi contoh yang baik bagi semua orang di sekitar kita. Mari kita lebih baik mendekatkan diri
dan mempererat hubungan dengan Tuhan. Mari kita hidup bergaul dengannya, dengan Tuhan, dan menunjukkan terang bagi semua orang yang ada di sekitar kita, yang hidupnya dibutakan oleh kegelapan dan kenikmatan dunia. Saudaraku, mari kita ingat, walaupun orang-orang di sekitar Henokh pada saat itu hidup dalam kegelapan, Henokh berhasil menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan, dan ia berhasil tetap dekat dengan Tuhan. Demikian juga kita jangan terpengaruh oleh kegelapan dunia ini, oleh kenikmatan dunia ini yang menawarkan banyak hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mempengaruhi kegelapan itu dengan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Jadilah seorang yang saleh di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini. Dan supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan saleh, kita harus dekat dengan Tuhan, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa hidup mengikut Tuhan jauh lebih indah dan mulia dibandingkan dengan segala kesenangan duniawi. Mari kita selalu menikmati firman Tuhan, selalu berdoa senantiasa dan memuji Tuhan, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh melepaskan diri dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan kita. Saudaraku, di masa-masa sekarang ini, banyak orang-orang yang berusaha mencari hiburan, bepergian ke sana kemari, karena merasa jenuh dengan situasi dan keadaan, sehingga mereka mencoba mencari hal-hal yang menyenangkan hatinya, menyenangkan pikirannya, menyenangkan matanya. Padahal kalau saat-saat seperti ini kita bepergian sangat beresiko, terkena penyakit. Tapi orang sudah tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Mereka hanya peduli dengan kesenangan dan kesenangan. Nah, saudaraku, biarlah kita tetap menjaga kehidupan kita. Kita ciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kita bergaul erat dengan Tuhan, maka dimanapun kita berada, di rumah maupun di tempat pekerjaan, kita akan tetap merasakan kesenangan, kita akan tetap merasakan sukacita, karena kita dekat dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada sukacita yang selalu diberikan kepada kehidupan kita. Biarlah kita menjadi seperti Henokh, hidup bergaul erat, hidup bergaul karib dengan Tuhan di tengah dunia-dunia yang penuh kegelapan. Dan saat ini kita juga menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan. Biarlah kita menjadi terang, kita tetap bergaul erat dengan Tuhan kita. Saya percaya kalau kita bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, kehidupan kita akan selalu baik dan baik adanya. Amin. Saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang cukup singkat ini, biarlah menjadikan peringatan kepada kita supaya kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan sekalipun keadaan dunia yang tidak menentu ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami melalui firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami, tuntun hidup kami Tuhan, agar kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Berikan semangat bagi kami, berikan niat bagi kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang singkat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami sekeluarga, juga buat seluruh sidang jemaat-Mu pelita kasih dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan kami semua selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan selalu beserta dengan kami. Berikan kami semua kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik Tuhan. Berkati usaha mata pencaharian kami semua. Berkati kami semua di dalam setiap apa yang kami kerjakan, jadikan berhasil Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Bagi yang sedang mengalami letih lesu, mari berikan kekuatan kepada mereka. Yang lemah juga berikan kekuatan kepada mereka. Yang kekurangan, mari Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, mari Tuhan tolong hiburkan mereka. Berikan penghiburan kepada mereka.
sehingga mereka selalu ada di dalam Engkau, merasakan sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.